Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaga, dan semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, diberikan keselamatan dan dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan kita menjalankan silaturahmi. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih tetap dukung channel kita, channel Andi Jaga, dan sehingga channel ini masih tetap bertahan sampai detik ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap dukung terus channel Andi Jaya Garden ini. Caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya, serta tolong dibantu share-nya agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua bila dirasa ini bisa bermanfaat, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah pada kali ini kita akan memberikan masih terkait edukasi aglonema, tapi edisi kali ini spesial sekali karena kita akan mengupas langsung beberapa teknik pembudidayaan dengan satu masalah item dari aglonema yang kita miliki. Jadi ya teman-teman, yang pertama adalah ini sudah kita tulis, takutnya nanti ada yang kelupaan nggak ke edukasi ya. Yang pertama, saat kita melakukan repotting pot itu kita punyanya hanya pot yogurt misalkan ya, pot tinggi seperti ini. Terus apa yang harus kita lakukan biar tidak terlalu dalam, karena aglonema ini kan jarang, tidak semua aglonema ini suka dengan kedalaman pot yang sedalam ini ya teman-teman. Jadi apa yang perlu kita lakukan, nah itu nanti akan kita bahas ya teman-teman. Terus yang kedua, penanganan pohon aglonema dengan batang panjang itu yang panjang tapi yang bawah itu tidak ada daunnya itu seperti apa. Nah dulu pernah kita berikan dan ini akan kita ulang. Dan metode bertaninya itu harus seperti apa. Nah akan kita contohkan. Ada, nanti kita akan berikan 4 metode. Yang pertama dengan menanam tanaman itu rebah ya, merebahkan tanaman. Kita tanam itu utuh, pohon utuh ya, dengan pohon utuh. Yang kedua tanam rebah bonggol dengan pancingan daun. Jadi menggunakan daun pancing, nanti pucuknya diambil, bisa kita langsung tanam lagi menggunakan media ataupun kita rajang gitu. Terus yang ketiga cacah perluas. Jadi ada yang paling bawah itu pakai akar, yang tengah itu tidak pakai daun pancing, hanya bonggolan perluas saja. Terus yang atasnya nanti menggunakan daun pancing. Terus yang keempat, tanam bonggolan yang panjang itu dengan rebah tanpa menggunakan daun pancingnya. Nah, di situ nanti teman-teman akan bisa melihat apa efektivitas kita bertani. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini semuanya sudah kita coba, tapi di sini kita akan memberikan edukasi sekaligus untuk kedepannya untuk surprise teman-teman semua, mana yang jauh lebih efektif ya, mana yang jauh lebih efektif saat kita bertani menggunakan aglonema yang batangnya panjang tapi tidak ada daunnya di bagian tengahnya, sampai pucuknya mungkin tinggal 2-3 daun gitu ya teman-teman. Nah nanti akan kita berikan contoh. Oke teman-teman, langsung saja ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita siapkan dengan pot yang terlalu tinggi ya. Jadi kita menggunakan pot yang tinggi. Nah ini, nah pot yang tinggi, kita pakai pot juga. Kita akan merepotting tanaman tidak lebat banget tapi tanaman masih baby. Nah ini gimana caranya biar kelangsungan hidupnya akan baik gitu ya. Jadi yang pertama, ini tadi ada pertanyaan dari rekan kita, apakah yang paling bawah itu bagus kalau dikasih arang sekam. Nah sebagai catatan, bagus tapi tidak untuk semua jenis aglonema, karena ada beberapa aglonema yang akarnya sangat sensitif. Jadi saat menyentuh arang, kadang kan arang itu kadar asamnya kan tinggi. Jadi nanti akarnya malah coklat-coklat, jadi kayak cepat tua gitu kan. Jadi nanti rapuh akarnya itu bila di ini gitu kan, dipotong ini itu gampang banget, nggak usah menggunakan pisau, itu sudah patah. Nah itu resikonya di situ kalau menggunakan arang ya. Nah di kita kalau hanya pasir Malang ya, kalau hanya pasir Malang mungkin berat banget ya, berat banget. Jadi porositasnya juga nggak begitu maksimal. Nah kalau kita biasanya yang paling bawah kita kasih akar pakis teman-teman. Akar pakis seperti ini. Bagus lagi mah akar pakisnya disangrai atau diguyur air panas dulu, atau direndam air panas. Itu air panas sampai dia nggak panas baru nanti ditiriskan. Nah ini yang bawah dikasih akar pakis, nggak usah terlalu banyak akar pakisnya, cukup dia menutupi lubang-lubang aja.
Terus yang kedua kita kasih pasir malangnya. Kita kasih pasir malang. Nah ini adanya saya kan halus. Nah untuk contoh bukan yang halus sebenarnya, tapi yang kasar ya teman-teman. Jadi yang paling kasar ini taruh di bawah, dari bawah. Sekiranya kita menggunakan pot itu segini. Jadi ke berapa ya? 1/4-nya lah. 1/4 atau sepertiganya. Sepertiganya ini kita kasih pasir malang. Ini fungsinya pasir malang itu dia bisa untuk filter air biar nggak terlalu cepat asam. Yang kedua untuk cadangan mineral, karena kandungan mineral untuk apa namanya ini pasir malang itu sangat tinggi. Jadi teman-teman bagus sekali untuk tanaman hias gitu ya. Oke, nah di situ langsung kita tanam teman-teman. Nah, kita tanam, kita menggunakan Meditech New Premium. Nah seperti biasa ini Meditech New Premium ya. Meditech New Premium boleh di order nanti. Oke, nah di sini kita menggunakan, kita ambil stok Meditech New Premiumnya. Ini stok dari bungkusan yang memang kita sediakan untuk edukasi. Jadi kita tidak membongkar pasang media yang sudah kita klip seperti ini ya. Sayang, nanti 2 kali kerja. Badir. Nah, kita kasih medianya ini sedikit aja untuk alas bawahnya. Di situ kita masukkan di sini. Nah, ini akarnya kan belum banyak. Tuh, kita masukkan di sini. Kita langsung kasih medianya. Nah, seperti ini akan jauh lebih aman untuk kelangsungan hidup ke depannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, dia tidak terlalu padat, endingnya nanti dia tidak juga terlalu asam. Untuk percepatan akar, dia akan jauh lebih cepat juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi kesannya tinggi potnya, tapi medianya cuma setinggi ini. Nah, tuh kan. Jadi sepertiga lah, sepertiga media yang kita kasih pasir malang dan apa namanya akar pakis. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang pertama buat teman-teman yang sempat masuk sebelum kita edukasi tadi, kita masuk ada WA menanyakan hal itu, sekalian kita langsung ke edukasi. Kita edukasikan sekalian. Gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua ini kita singkirin dulu. Yang kedua kita menggunakan tanaman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini memang sangat panjang banget batangnya. Tuh, sangat panjang banget. Nah, ini nanti akan kita jadikan edukasi beberapa macam edukasi. Kita langsung bongkar aja ya. Nah, ini pohon ini sudah hampir 2 tahun lebih memang tidak kita ganti media. Ini dari awal beli teman-teman, ini belum pernah bau media di Jaya Garden. Jadi ini media asli awalnya ya. Ini dulu beli dari Jakarta buat kontes ya, dan alhamdulillah akarnya cuma separuh yang busuk ya, separuh yang busuk. Ini media tanam anti Jaya Garden bukan seperti ini ya. Nah, ini bukan media kita, jadi ini pakai media dulu dari awal pertama kita beli. Jadi ya teman-teman. Oke, kita langsung potong aja ya teman-teman. Kita langsung potong aja, nanti baru kita cuci. Nah, kita potong, kita ambil yang kira-kira membawa akar. Kita akan membawa akar cukup. Nah, ini ada akar meskipun nggak banyak. Terus kita nanti pilih-pilih untuk mana yang harus dicacah, mana yang harus ditanam engkelan. Nah, ini teman-teman. Tuh, cukup akarnya. Lanjut lagi, potong lagi di sini. Nah, ini akarnya cukup. Oke. Lanjut lagi ke sini. Ini akarnya bagus ya, teman-teman. Yang separuh aja ini yang akarnya pada hilang. Tuh. Ini mah bawa anakan, makanya kita potong aja. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, itu nanti kita cuci dulu. Oke ya. Kita jeda dulu, kita cuci. Oke, teman-teman. Langsung aja kita mulai untuk yang teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah ya di sini ya. Ini ya, teman-teman. Teknik yang pertama adalah menanam. Ini ada beberapa tanaman, ada 4 ya. Di sini ada 4 tanaman. Ada 4 tanaman yang kita nanti akan gunakan untuk beberapa teknik pembudidayaan. Yang pertama akan kita tanam miring ya teman-teman. Akan kita tanam miring.
Tuh, kita luruskan dulu. Ya, kita tanam miring dengan menggunakan apa namanya daun pancing banyak. Nah, kita potong aja dengan menggunakan daun pancingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah, ini daun pancingnya 7 ya teman-teman. Daun pancing 7. Terus yang kedua, kita tanam tanpa menggunakan apa namanya daun pancing. Ya. Ini yang nanti kita tanam menggunakan full tanaman aja. Yang kita menggunakan tidak menggunakan daun pancing. Kita pilih tanaman yang daunnya tidak begitu panjang. Kita pilih tanaman tidak menggunakan daun pancing. Nah, ini aja. Nah, ini yang kita tanam tidak menggunakan daun pancing. Biar lebih panjang, nah kita kurangi dulu aja, nggak masalah ya. Ini karena hanya untuk edukasi. Kalau kita mah potong segini udah cukup. Biar teman-teman jauh lebih bisa membedakan besok endingnya yang lebih praktis yang mana. Gitu ya teman-teman. Nah, kita kurangi dulu akar yang coklat-coklat. Nah, kita potong di area ini. Tuh, ini yang tanpa menggunakan daun pancing ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan dari beberapa teknik ini? Apa yang harus kita siapkan? Nah, dan kita siapkan styrofoam teman-teman. Tuh, kita siapkan styrofoam. Ini kan ada 3 ya teman-teman, ada 3. Kita bikin lubangan 3 di sini. Jadi kita nanti akan tanam tidur. Nah, kita lubangi di sini di area pinggir saja ya, di area yang pinggir. Ini lubangnya nggak perlu lebar-lebar teman-teman, takutnya nanti medianya malah yang tumpah terlalu banyak. Tuh, kita siapkan dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini yang satu. Kalau yang satu dia agak dangkal nggak masalah karena ini untuk batang yang tidak ada daun pancingnya. Terus yang kedua di sini, ini kan sudah pinggir-pinggir 2 ya teman-teman. Nah, kita kasih yang tengah di sini biar akarnya tidak saling batangnya tidak saling bertabrakan. Oke, nah ini teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan medianya. Kita menggunakan media tanam seperti biasa, Meditech New Premium. Jadi ini teman-teman nanti bisa membuktikan untuk Meditech New Premium ini bisa digunakan untuk beberapa teknik pembudidayaan. Nah, terus langsung kita menggunakan Meditech New Premiumnya kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini teman-teman ya. Kita taruh di sini. Seperti ini. Oke. Nah, tuh. Nanti akan kita jelaskan beberapa keunggulannya dari teknik pembudidayaan ini. Yang pertama kita untuk tanaman yang tanpa daun pancing ya. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Tuh, ini aja cukup ya. Ini segini, tidak usah sampai lepas ke sana, tidak perlu. Nah, segini ini ya. Terus habis itu nanti akan kita timbun. Terus yang kedua yang full pohon utuh. Nah, kita kurangi dulu aja akarnya, nggak masalah biar nanti tumbuh akarnya jauh lebih banyak. Nah, itu ya. Seperti ini biar maksimal. Mungkin karena teman-teman di rumah mungkin ada pohon yang tinggal 2-3 daun, tapi di sini lebih dari 2-3 daun. Nah, kita tidurkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Tuh, ya. Seperti ini. Oke. Tuh, ini yang kedua. Terus yang ketiga yang menggunakan daun pancing banyak ya. Kita tanam di tengah. Seperti ini. Nah. Oke. Atur akarnya biar tidak saling tumpang tindih. Nah, habis itu kita tanam di sini. Langsung aja seperti ini, teman-teman. Sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel sekali. Tuh, seperti ini. Seperti ini. Ya. Tuh.
nanti baru kita sirami teman-teman. Nah ini nggak usah kita penuhi dulu, karena di sini nanti ada beberapa teknik pembudidayaan yang lainnya lagi akan kita taruh di sini. Terus yang kedua, kita menggunakan pohon ini, kita singkirin dulu tadi ya, potongannya tadi ya teman-teman, kita singkirin dulu. Nah kita menggunakan pohon yang menggunakan tidak menggunakan daun banting ya. Terus terkadang kita menemukan pohon yang sudah ada titik akar di atas gini. Kalau biasanya ya, kalau biasanya itu untuk pohon-pohon yang tinggi kadang ada tumbuh akar di atas. Nah ini boleh kita potong di sini teman-teman. Nanti langsung kita tanam pakai menggunakan Meditech Premium utuh seperti ini ya. Kita singkirin dulu. Kita habisi akar-akarnya. Ini satu lagi. Dan kita ambil di sini ya. Nah, kita akan cacah per ruas. Bisa, kalau teman-teman takut per ruas, nanti bisa 2 ruas. Nah, kita coba 2 ruas ya. Kita coba 2 ruas. Kita taruh di sini ya. 1, 2. Dapat banyak teman-teman. Tuh, seperti ini. Nah, ini jangan sampai ke iris matanya teman-teman. Kalau ke iris matanya sayang, nanti enggak tumbuh. Nah, ini cacah per 2 ruas aja ya, untuk lebih amannya teman-teman ya. Kalau luasnya panjang-panjang nggak masalah. Ini kalau luasnya pendek-pendek ini mending 2 ruas. Kalau luasnya pendek-pendek saya sarankan 2 ruas agar tidak terjadi kebusukan. Nah seperti ini. Tuh ini mas jauh, nanti lebih praktis teman-teman. Nah yang satunya lagi kita potongi lagi di sini. 2 ruas ya teman-teman. Wah ini nggak terasa nanti kita tahu-tahu punya tanaman banyak teman-teman dari satu jenis ini teman-teman. Nah oke. Kita sudah ada di sini. Nah kalau yang ini boleh mau dirajangi, boleh ini jadikan rumpun lagi. Nah, berarti ini untuk beberapa treatment kita jadikan rumpun lagi. Nah kita buang akar-akar yang coklat. Akar yang sudah coklat kita buangi biar busuknya tidak menular teman-teman. Tidak menular. Karena ini nanti kita menggunakan pot ukuran 12 aja. Cukup menggunakan akar segini aja kalau kita ya. Tuh, gini nih teman-teman ya. Cukup menggunakan akar segini aja. Oke. Di situ yang ini teman-teman, yang ini semennya nih kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya. Diusahakan ini kan ada 2 ruas, matanya kanan kiri. Itu jangan ditaruh di bawahnya gini matanya, tapi ditaruh di kanan kiri, di samping aja biar nanti 2 ruas tunasnya bisa muncul semua. Nah, kita taruh di sini semuanya ya. Nanti habis itu baru kita medianya kita tambahin. Nah, kita taruh di sini. Ini fungsinya Meditech Premium di sini. Jadi bisa digunakan untuk beberapa treatment pembudidayaan. Nah, tuh. Nanti ini pada tumbuh paling tidak nanti 2 bulan dia kan sudah berdaun. Nah, dan yang ini akarnya sudah cukup. Nah, nanti kita bongkar bareng-bareng dengan bonggol-bonggolnya ini. Kita pindahi semuanya. Terus kita treatment lagi untuk tanaman-tanaman yang sudah kita progres batang panjang-panjangnya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, habis itu kita langsung kasih medianya. Kita timbun dengan Meditech Premium lagi di sini ya. Tuh. Terasa tanam bonggol-bonggolnya ketimbun media itu sudah cukup ya. Seperti ini. Nah. Kalau besok ada cacahan lagi boleh ditaruh di sini lagi teman-teman. Ditaruh di sini lagi. Nanti sampai umpel-umpelan gitu nggak masalah, dia akan nyari celah masing-masing untuk tumbuhnya tunas. Jadi kita nggak usah ribet mikir-mikir wah itu tumbuhnya gimana, nggak usah. Biar tanamannya yang nyari celah sendiri nanti mau tumbuh lewat mana. Yang penting ada mata tunasnya, ada rongga untuk tumbuhnya tunas, sudah cukup. Nah, ini baru kita ini timbun di sini ya. Timbun untuk batang yang mepet dengan styrofoamnya kita kasih. Nah,
Oke. Nah, kalau yang di sini ini banyak apa ini ada celah untuk keluarnya media, kita kasih lagi nih styrofoamnya yang tadi untuk penghambat biar dia tidak lari kemana-mana ya. Tuh teman-teman, kita kasih penghambatnya. Oke, cukup. Nah, seperti ini baru nanti disiram teman-teman ya. Seperti ini baru nanti disiram. Oke, ini yang treatment pertama, kita singkirin dulu. Nah, terus yang kedua di sini ada beberapa contoh tanaman. Ini ya teman-teman, ada beberapa contoh tanaman di sini. Ini di sini ada beberapa contoh tanaman. Yang pertama ini akan kita cacah per ruas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman takut bisa per 2 ruas. Untuk belajar saya sarankan per 2 ruas. Saya contohkan per 2 ruas saja ya. Ini 1 ruas bisa. Nah, kita contohkan untuk per 2 ruas. Ini. Kalau motongnya mungkin teman-teman sudah ada yang paham ya. Nah, di sini kita potong 2 ruas. Kita potong 2 ruas. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ujungnya kita potong lagi. Cukup menggunakan daun pancing 2 saja. Nah, yang ini juga kita potong lagi. Ini kita ambil 2 ruas, 1 ruas ya. Semakin panjang ruasnya itu semakin gampang untuk menanam. Tapi kalau terlalu banyak ya biasanya malah busuk teman-teman. Jadi nggak usah perlu banyak-banyak ruasnya yang kita potong ya teman-teman. Biar cacahannya lebih efektif, lebih maksimal, biar jadi banyak. Nah, ini kita bisa perluas. Kalau ruasnya kelihatan sih nggak masalah 1 ruas. Kalau ruasnya sudah nggak kelihatan, nah bisa 2 ruas. Ini cukup dan menggunakan 1 daun pancing, 2 daun pancing. Nah, ini yang tadi akan kita tanam begitu saja. Terus ini pucukan dengan ini kita kurangi lagi aja daunnya biar jadi cacahan lagi. Oke. Nah, seperti ini. Cukup menggunakan 2 pucukannya ya. Oke. Nah, yang pertama akan kita tanam untuk bonggolannya ini dulu. Bonggolannya dulu teman-teman. Kita menggunakan Meditas New Premium lagi ya. Ini boleh diorder teman-teman, harganya 25.000 per pack, isinya 1,5 kg. Gitu ya teman-teman. Nanti boleh diorder dan kalau sudah menggunakan Meditas New Premium, teman-teman nggak usah khawatir mau budidaya dengan metode seperti apapun untuk mencangkok, untuk cacah batang tanpa akar, tanpa daun pancing, itu bisa semua. Alhamdulillah di kita sukses semua ya. Itu dengan perawatan yang tidak terlalu ribet, hanya disiram-siram aja, kita nggak pakai obat-obat yang lainnya ya teman-teman, hanya disiram-siram aja. Kalau bonggolan biasanya kalau tempatnya anginnya los, panasnya cukup, kita malah disiram tiap hari teman-teman, nggak jadi soal. 2 hari sekali lebih bagus gitu teman-teman. Nah ini boleh diorder teman-teman, barangkali teman-teman pengen mencoba atau barangkali teman-teman nggak sempat membuat media, kita siapkan media di sini gitu ya teman-teman. Oke, kita ambil stok Meditas Premium ya sini. Oke, nah cukup di sini ya. Kita ambil untuk menanam untuk ini bonggol rumputnya. Nah nanti kalau dia sudah keluar tunas-tunasnya, akarnya sudah mulai tambah banyak, nanti potnya bisa direpotong ke pot yang lebih besar ya teman-teman. Biasanya ini 1,5 bulan dia sudah pada naik, nanti langsung diganti menggunakan pot yang lebih besar biar perkembangan jauh lebih cepat ya. Tapi nggak usah besar-besar banget, disesuaikan dengan jumlahnya akar. Nah seperti ini. Oke, terus yang kedua kita tanam pucukannya yang tadi ada akarnya. Nah ini karena ada akar, titik akarnya sama sudah muncul akarnya kecil-kecil. Nah kita langsung tanam menggunakan Meditas Premium ini. Nah ini insya Allah besok sampai dia berakar menggunakan pot ini aman. Nah ini dan ini nanti boleh ditekan lagi lebih kuat, tapi nggak usah terlalu kuat banget saat dia melakukan
saat kita melakukan penyiraman nanti sambil ditekan. Seperti contoh yang sudah pernah kita berikan. Kita tanam lagi pucukannya, ini yang pucukan 2 daun tanpa akar. Kita langsung menggunakan Meditagium Premium. Tuh. Ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering menyaksikan channel Andi Jaya Garden sudah paham pucukan-pucukan kita yang ditanam menggunakan daun pancing dengan menggunakan 2 daun ini sudah pada berakar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Andi Jaya Garden, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati sajian channel yang kita berikan, konten-konten yang kita berikan ya teman-teman. Nah, bantu pokoknya jangan lupa share-nya. Nah, ini saya contohkan seperti ini tuh. Nih, mungkin ini tidak bisa kita tanam semuanya karena ini tekniknya juga sama, jadi kita pilih-pilih aja. Nah, pucukannya ini, jadi kecepatan tumbuhnya akar itu malah akan jauh lebih cepat untuk pucukannya teman-teman. Semakin muda batangnya itu malah pertumbuhannya, kalau dia sehat ya, pertumbuhan akarnya jauh lebih cepat yang muda-muda. Jadi pucukannya ini jauh lebih cepat tumbuh akar teman-teman. Gitu. Makanya saat kita melakukan pencacaan seperti ini, diusahakan tanaman itu sehat. Sehat bukan lantas terus full kesehatannya, tidak. Itu malah nanti akan menghambat apa ya, untuk tidak mempercepat penanganan tanaman saat drop gitu loh. Tapi kalau batangnya yang tidak sehat itu terkadang dibudidaya dengan cara batang seperti ini tidak berhasil. Nah, kalau cuma akarnya yang busuk, ke atasnya itu batangnya sehat, nah seperti itu bisa langsung di treatment pembudidayaan secara apa, pencacahan ataupun dengan metode direbahkan seperti tadi yang saya berikan. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Yang ini untuk bonggolan tanpa bonggolan dan pancing 1. Nah, ini yang 2 ruas kita tanam di sini. Langsung saja ya. Kita tanam di sini. Oke. Kalau di kita untuk cacah seperti ini rata-rata 1 ruas teman-teman, karena kita cacah untuk treatment rosetan untuk bahan-bahan kontes. Bila jadi itu start daunnya biasanya lebih kecil. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa kita contohkan ke teman-teman semua. Nah, di sini kita akan menyirami ya, menyirami tanaman yang sudah kita tanam, dan ini nanti akan kita rendam dulu, nanti setelah konten baru kita akan tanam. Jadi ya teman-teman, takutnya nanti kelamaan buat teman-teman malah jenuh untuk menyimak channel Andi Jaya Garden. Gitu teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Oke teman-teman, akan langsung kita sirami ya teman-teman. Di sini kita nyalakan dulu pompa airnya. Oke, nah kita akan langsung siram seperti ini teman-teman. Tuh ya, kita akan siram seperti ini sampai dia benar-benar basah semua teman-teman. Nah, oh iya, jangan lupa nanti styrofoamnya yang bawah nanti dilubangi kalau mendapatkan styrofoam atau apa ya, wadah yang lainnya yang tidak berlubang, nanti yang bawah harus dilubangi biar airnya bisa keluar ya teman-teman, biar porosnya keluar, porositasnya terjadi gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh airnya pada keluar karena bawah kita lubangi ya. Tadi lupa saya memberikan apa, himbauan bahwa yang bawah nanti harus dilubangi. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, untuk yang ini langsung kita siram juga. Tuh. Nanti setelah ditiriskan kita tekan biar apa namanya? Tuh. Ya, ini kita siram sekalian. Terus yang ini juga kita siram sekalian. Seperti ini. Oke. Nah, kita sambil tekan seperti ini teman-teman. Tuh, ditekan seperti ini ya. Biar kokoh, dia tidak bergerak. Jadi nanti harus semuanya ditekan seperti itu teman-teman. Biar apa namanya, enggak gerak ya medianya. Tuh, seperti ini. Nah, ini ya. Ini juga. Oke. Nah, seperti contoh seperti itu teman-teman. Oke, kita mati dulu. Oke teman-teman, nah, kita mulai siram untuk yang ini dulu ya teman-teman. Tadi sudah kita contohkan. Nah, yang ini kita siram. Kita siram ini boleh air ini dikasih apa namanya, B1 juga boleh, atau ini juga boleh. Nah, seperti ini kita tekan biar kokoh ininya tidak terlalu apa lemah. Jadi biar kokoh, biar kayak gini teman-teman tuh ya. Biar enggak jatuh. Biar enggak apa ya, copot saat kita siram. Karena ini kalau di kita penyiramannya dengan menggunakan selang semua, tidak kita semprot satu persatu gitu. Nah, seperti ini untuk bonggolnya juga kita siram. Lebih bagus ini dikasih B1 ya. Tapi kalau kita tidak pernah kasih B1, jadi tanaman kita alhamdulillah bandel-bandel karena dari awal proses pembudidayaan
itu tidak menggunakan obat-obatan, itu teman-teman. Nah, seperti ini. Terus yang tadi untuk ini, yang ini ya, ini kita siram juga kalian, biar kalian subur. Nah, udah kita seperti ini. Terus ini yang tadi ya teman-teman. Nah, ini yang tadi, tuh teman-teman. Nah, seperti ini cara penanganan saat kita mempunyai tanaman yang terlalu tinggi. Nah, ini sekarang akan kita berikan pemaparan. Kenapa kita kasih 3 treatment, tidak satu aja yang lebih efektif. Nah, yang pertama, kita menggunakan tanaman yang panjang tadi dengan ini daunnya, pucuknya tidak kita ambil. Kita berharap nanti ujungnya ini bisa tampilan lagi. Jadi saat dia sudah berakar, ini nanti dia akan tumbuhnya tetap ke atas gini karena mengejasin, tidak mungkin akan memanjang gini karena dia punya naluri memang naiknya menjulang ke atas ya. Jadi nanti ini bisa daripada dicangkok ya, lebih bagus saran saya seperti ini karena nanti ujungnya juga dia akan tetap naik, terus dia akan jauh lebih subur juga dengan metode seperti ini. Terus yang kedua, jika kita mencacah perluas itu mungkin buat teman-teman kadang ada yang berhasil ada yang enggak, tapi kalau dengan sistem seperti ini sepanjang batang yang tadi itu nanti akan keluar akar. Nah, ini ada 2 treatment. Satu, saat dia sudah berakar boleh nanti dibobrol, dipotong-potong satu persatu baru dipot-poti boleh. Yang kedua, dengan dibongkar seperti itu nanti ruasnya tinggal dipotong di situ aja. Jadi tidak merubah posisi batangnya. Jadi dia tidak kentrak ya, tidak stres. Dipotong di situ, diambil pucuknya saja. Diambil pucuknya ini yang sudah berakar yang kita tanam di pot. Gitu teman-teman. Nah, terus minusnya, kekurangannya bukan minusnya, kekurangannya lah. Kalau minus itu berarti kematian ya, titik kematiannya. Jadi kalau dan menggunakan bancing daun banyak seperti ini, terkadang tidak semua mata tunas itu keluar tunasnya, teman-teman. Keluar tunasnya. Jadi dengan metode seperti ini hanya untuk menumbuhkan akar di sepanjang batang itu tadi yang tidak berakar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menggunakan menggunakan dengan metode yang ini saya balik dulu. Dengan menggunakan pohon yang menggunakan daun pancing banyak, berarti daun pancing banyak ini sudah tidak ada pucuk induknya, pucukannya sudah kita ambil. Ini tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya saat ini nanti sudah berakar ya, kita ambil, kita tanam di pot sendiri seperti ini ya, dia nanti akan muncul banyak tunas. Itu untuk ini. Kalau yang pucukan yang ini, dia tidak muncul tunas lagi karena dia hanya meneruskan kelangsungan hidupnya. Tapi kalau ini karena tidak ada pucuknya, jadi setiap ketiak daun yang dari daun-daun yang ada di sini ini dia akan muncul tunasnya. Jadi seperti treatment yang pernah kita berikan. Terus yang keuntungannya lagi dengan metode seperti ini, sepanjang batang itu nanti saat keluar akar itu akan berbarengan dengan munculnya tunas. Gitu teman-teman. Jadi munculnya tunas. Jadi nanti saat kita bongkar dipotong satu persatu, terkadang dia sudah ada mata tunas yang pecah. Jadi sudah mecah mata tunas, bahkan sudah ada yang naik mata tunasnya. Nah seperti itu. Nah kalau dengan metode seperti ini, misalkan tidak dibobrol pun hanya diambil pucukannya ini saja, daun pancingnya banyak ini aja, nanti bisa diiris-iris di medianya sini aja teman-teman. Jadi nanti dia sudah keluar tunasnya masing-masing, sudah terpisah karena sudah kita potong-potong. Nah, itu keuntungannya. Terus kelebihannya di situ. Nah, kalau yang tadi ada bonggol panjang tanpa daun pancing, itu ini seperti kalau sepanjang itu ditanam pakai pot yang lebih tinggi, biasanya malah busuk, teman-teman. Tapi dengan metode seperti ini, terkadang tunas dan batangnya itu nanti akan muncul berbarengan, teman-teman. Dan resiko kebusukan di batang ini akan jauh lebih sedikit, teman-teman. Karena dia tidak tertimbun di media yang terlalu dalam. Jadi aerasinya dia sangat cukup gitu teman-teman, sangat cukup sekali. Jadi terus nanti kekurangannya kalau teman-teman yang suka pohon sekali tumbuh itu langsung gede-gede, nah tidak disarankan menggunakan
metode yang ini teman-teman, metode yang tadi batang ditanam tanpa daun pancing, karena itu nanti munculnya tunas akan kecil-kecil teman-teman jika direbahkan seperti ini. Nah kalau menggunakan ini, yang sistem ini, yang daun pancingnya banyak, itu biasanya tunasnya akan munculnya besar-besar gitu teman-teman. Kalau ini diangkatnya rada telat. Nah kalau diangkatnya hanya sebatas dia sudah berakar perlu diangkat, itu nanti saat kita potong-potong ruasnya di sini, itu juga jadinya kecil-kecil. Tergantung nanti kita pengen besar-besar daunnya atau tidak saat dia muncul tunasnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya lebih condong memilih yang treatment kedua. Jadi dengan menggunakan daun pancing banyak yang atasnya nanti dipotong-potong. Nah, itu akan jauh lebih efektif untuk kecepatan perbanyakan. Ini kalau ngomongnya kecepatan perbanyakan ya teman-teman. Jadi tadi karena bahasanya itu cara bertaninya lebih efektif yang mana, nah ini saya sarankan pakai yang kedua. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya banyak yang model seperti ini tanamannya, boleh dicoba nanti teman-teman bisa menilai mana yang lebih efektif dan lebih cepat. Gitu teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kita berikan buat teman-teman semua. Eh, barangkali nanti teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba, jangan lupa ya ingat terus channel Andi Jaya Garden dan dukung terus channel Andi Jaya Garden. Doakan biar channel ini makin berkembang, makin kreatif dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua atau perilaku yang kurang berkenan di hati semua, bahkan konten-konten ini yang mungkin sangat terbatas dalam pengambilan gambarnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.